Malam ini saya tidak sendirian. Malam ini sangat spesial. Saya ditemani oleh tokoh nasional, seorang ahli ekonomi panel dari PBB. Nah, kita invite beliau. Semoga sinyal kita baik malam ini dan kita bisa. Assalamualaikum Bang Rijal. Waalaikumsalam, Pak Koso. Uh, uh, Aku baru lihat nama kamu, aku udah kenal. Wajahnya baru, ternyata muda banget dan ganteng banget. Makasih Bang Rijal. Tuh, Tapi Pak Koso, saya ada uh, pertanyaan dikit. Nama kamu uh, Ci Prakoso. Kamu pengagum Che Guevara apa enggak? betul Bang. Bagus, Aku bagus, bagus. sebetulnya aku ambil nama C itu, aku terinspirasi sama filmnya Diary itu, Ah, Motorcycle Diary. motorcycle di hari. Bagus, hebat Uh, kamu. Hebat. itu betul Bang. Itu jadi apa ya? Sejak SMA lah aku suka sekali itu Hebat, hebat. Guevara. Memang Uh, dia orang hebat. Dia keluarga uh, kaya, uh, sangat uh, revolusioner, sangat uh, iman juga, dokter, ya betul, kan? Sekarang Kuba itu punya tenaga dokter termasuk paling bagus di Latin Amerika. betul. Ekspor tenaga Dan dokter ke, mengekspor dokter, betul. ya, Oke, betul. oke. Ah, jadi malu saya Bang Rizal. Oke, oke. Pertama minal aijin Bang, minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Semoga di situasi pandemik ini kita tetap sehat ya Bang. Amin. Amin, Semua. amin. Walaupun Lebaran kemarin, biasanya kalau saya Lebaran 2 hari itu penuh. Oh Ketemu gitu. tamu, keluarga, Uh, uh, teman-teman. Kemarin uh, sih, uh, ya di uh. rumah sendiri aja. Oke, Bang, ini pertama makasih sudah menyediakan waktu dan juga ilmunya untuk ngobrol-ngobrol bersama generasi milenial nih, Bang. Ini sesi kedua sebetulnya. Sebelumnya saya dan teman-teman dengan narasumber yang lain itu sudah ngobrolin berbagai tema. Tapi malam ini sangat spesial, kita ngobrolin tentang krisis ekonomi dan generasi milenial nih, Bang. Oke, kita mulai teman-teman, tapi sebelum itu nanti yang ingin menimbrung pertanyaan, urun pendapat, dan pertanyaan kepada Bang Rijal bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita mulai ya Bang ya, karena Ya, waktu live IG ini singkat nih, cuma 50 menit, pasti animo ya, teman-teman nih yang nonton pasti banyak banget, khawatir nanti pertanyaan-pertanyaan tidak cukup ditampung ya, dalam waktu 50 menit itu ya Bang. ya, Oke, aku ingin memulainya begini Bang. Eh, kita tahu bahwa COVID-19 itu bukan hanya sekedar persoalan penyakit, virus, dan juga kesehatan. Tapi COVID-19 berefek ke berbagai hal dan saya menduga sektor pertama yang paling diterpa badai COVID-19 adalah ekonomi. Nah, tentu saja hal itu menjadi satu problem besar bagi Indonesia dan juga internasional. Tapi sebelum kita lebih lanjut bagaimana, aku mau Bang Rizal kasih paparan gambaran umum sebetulnya gimana sih Bang situasi ekonomi sebelum COVID dan juga saat COVID ini. Bagaimana situasinya Bang? Biar teman-teman milenial nih uh, situasi hari itu bagaimana sih? Kenapa sih susah? Kenapa kita dilarang keluar? Kenapa mall-mall ditutup? Nggak bisa nonton bioskop dan lain sebagainya Bang? Monggo Bang. Sebet, sebetulnya sih teman-teman milenial mungkin ada yang ngerti, ada yang sedikit ngerti, tapi merasakan. Bahkan sebelum corona ini terjadi, sudah mulai merasakan daya beli memang rontok. Yang kedua, berbagai indikator makroekonomi, transaksi berjalan, neraca perdagangan, primary balance di budget, makin lama makin merosot. Jadi even walaupun tidak ada corona, kami 1,5 tahun yang lalu meramalkan bahwa tahun 2020 Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi. Ya, karena ekonomi makro yang ribet,
Dan banyak sekali perusahaan asuransi dan sekuritas yang gagal bayar. Nilainya sekitar lebih dari 400 triliun. Nah, kalau krisis ekonomi 98, itu mulainya dari bank. Bank banyak yang kolaps, ya, nggak mampu menuhin kewajibannya kepada nasabah, sehingga pemerintah akhirnya masih menyelamatkan dengan BLBI. Hampir 80 miliar dolar, hampir 1000 triliun lah. Tapi kali ini, krisis ini tidak dimulai dari bank, tapi dimulai dari perusahaan sekuritas dan asuransi yang gagal bayar kepada nasabah-nasabahnya. Buntutnya sebentar lagi bank juga akan kena. Nah, dengan adanya corona ini menjadi lebih berat, menjadi lebih efeknya menjadi lebih dahsyat, ya, menyangkut segala macam kehidupan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau teman-teman milenial ingat, ini semua mulai di Wuhan, Cina, sekitar pertengahan Desember. Sebetulnya bulan pertengahan Januari sudah ada yang kena corona, ya, berdasarkan laporan dari Fakultas Kedokteran UI. Betul. Tapi pemerintah kita dari Januari itu sampai pertengahan Maret sibuk membantah-bantah. Indonesia nggak kena, nggak bakal, ya kan. Yang kedua, kita cuacanya panas, virus nggak mungkin. Yang kedua, orang Indonesia banyak makan bumbu-bumbu, nggak mungkin. Nah, ternyata nggak benar. Karena Brazil yang juga cuacanya panas seperti tropis, kita, panas, rakyatnya juga doyan makan bumbu-bumbu, itu sekarang termasuk yang paling parah di dunia. Ya, nah, jadi banyak waktu 2,5 bulan habis untuk membantah-bantah. Bahkan pada waktu itu pemerintah menyewa buzzer dan influencer untuk membantah-bantah. Iya, aku baca tulisan Bang Rizal soal buzzer itu, ya. memang sangat meresahkan kita di dunia maya terutama ya. Bagaimana misinformasi dimulai dari sana ya. Monggo, Bang. Nah, jadi ada waktu 2,5 bulan hilang. Baru pemerintah mengakui ada corona pertengahan Maret dan mengambil langkah-langkah, tapi juga maju mundur, ragu-ragu. Yang paling baik adalah total lockdown. Cepat, rapi, kita bisa pulih dengan cepat. Tapi pemerintah waktu itu khawatir nggak ada uang. Jadi dia pilihlah pilihan PPSB ini. Saya sendiri kalau singkatan PPSB nggak ngerti, saya paling susah bikin singkatan. Saya cuma ingat PP itu Persatuan Sepak Bola Bandung Barat gitu. Betul. Saya nih walaupun tinggal di Jakarta tetap pendukung Persib Bobotoh. Wah, mantap. Nah, jadi meskipun sekarang Liga Indonesia belum mulai ya, Bang, efek belum ini mulai, juga ya. Mudah-mudahan tahun ini pandemi malah Persib bakal menang nih. Mudah-mudahan. Oke. Nah, jadi akibat kita lambat, responnya ragu-ragu, akibatnya makin lama makin besar. Dan kita belum mencapai puncaknya, kecuali DKI, ya kan, sudah mulai melambat. Jawa Timur malah gawat banget, Surabaya, daerah-daerah yang lain belum mencapai puncaknya. Nah, nanti banyak yang dari Jawa Timur pulang balik ke Jakarta. Saya khawatir ada gelombang kedua lagi. Karena di negara lain ada gelombang kedua. Betul. Kejadian di Korea itu. Ya, di Jepang juga ada gelombang kedua. Jadi ini bisa panjang. Jadi kalau misalnya semua serba cepat, respons kita benar, itu dampaknya hanya kayak huruf V, victory. Dasar, turun, naik dengan cepat, pulih kembali. Hanya butuh waktu 3-6 bulan. Tapi karena kita serba lambat, serba banyak informasi yang nggak benar, recovery kita bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan. Oke, berarti jangan suram gitu dong, mukanya langsung suram.
Karena kita udah hampir, aku guru Bang Rijal, aku guru di guru. salah satu sekolah negeri di Bekasi. Iya, iya, Aku ya nanti kita akan sampai ngobrolin bagaimana krisis berdampak ke sektor lain ya Bang. iya, Tapi yang ingin aku garis bawahi dari paparan Bang Rijal berarti sebetulnya prediksi para ahli ekonomi dan Bang Rijal juga lakukan sebetulnya menjelang COVID pun itu mengalami ini ya apa penurunan ya kira-kira begitu pertumbuhannya, dan ditambah lagi badai dari COVID ini, dan ditambah pula tidak tanggapnya pemerintah terhadap apa yang mesti dilakukan, itu yang memperparah situasi ekonomi ya Bang, kira-kira begitu. Nah yes. tadi Bang, aku nemukan statement dari salah ketua IMF yang banyak dikutip oleh media Indonesia. Dia bilang bahwa krisis 2020 akibat COVID-19 ini, menurut beliau, saya menyebutnya Badan Utang Internasional IMF itu, yang sempat membuka atau menawarkan bantuan ke sejumlah negara, dan Bang Rijal teriak-teriak jangan utang, dan jangan utang soal itu, karena itu malah mempersulit keadaan. Nah, komentar Bang Rijal terhadap bahwa krisis 2020 ini lebih mencekam ketimbang depresi tahun 1930 yang kita ingat itu sebagai salah satu faktor Perang Dunia Kedua. Komentar Bang Rijal apa Bang terhadap hal itu? Kalau itu sih dia ngawur. Depresi tahun 30 benar-benar susah banget. Ya kan, pengangguran, orang miskin banyak sekali, terutama di Amerika dan Eropa. Dan berlangsung selama 10 tahun. Dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Ya, betul-betul anjlok banget. Dan ekonomi Amerika pada waktu itu masih relatif miskin lah. Ya kan, sedang miskin. Jadi buat direktur IMF bahwa ini lebih gawat dari tahun depresi, tahun 2030, itu sih ngarang dah. Ya, hanya menakuti gitu kita aja Bang ya. Aku nakutin supaya ngutang lagi, itu aja. Ya, poinnya itu ya Bang, supaya memang negara-negara seperti Indonesia akhirnya ngutang lagi kan. Oke, Bang, secara fundamental ekonomi kita tuh gimana sih sebetulnya? Sebetulnya mampu nggak sih kalau soalnya ada gini Bang, ada statement bahwa nggak ada negara yang siap menghadapi COVID-19. Dan tidak ada pemerintahan yang tanggap terhadap atau siap terhadap situasi kayak gini. Nah, komentar Bang Rijal selaku ahli ekonomi dan mungkin sudah diberi kesempatan di beberapa tempat, itu seperti apa? Maksudnya secara fundamental sebetulnya kita mampu nggak sih melalui faktor pandemi corona ini? Tentu surprise lah, nggak ada yang menduga akan terjadi. Tapi ada negara-negara yang responsnya cepat sekali, bagus sekali, dan korbannya sedikit sekali. Perdana Menteri perempuan di New Zealand hebat sekali. Betul. Iya kan? Cepat dia mengambil tindakan, langkah-langkah. Kemudian Perdana Menteri Swedia juga, Korea Selatan juga, Taiwan. Ya, ini memang aneh. 3 yang berprestasi cepat menyelesaikan masalah corona, itu 3-tiganya Perdana Menterinya perempuan. New Zealand, Swedia, sama Taiwan. Ya, mungkin karena ibu-ibu jadi lebih cepat gitu. Betul. Nah, lebih tanggap terhadap. Lebih tanggap. Sementara yang laki-laki lebih kacau ngadepinnya. Si Trump kacau, kita kacau dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya Bang, ini kan bukan krisis yang pertama dialami oleh bangsa Indonesia sebetulnya, krisis ekonomi yang ini. Kita punya pengalaman 2008, kita punya pengalaman 98, 97, 98, atau juga kalau mungkin lebih mundur lagi di tahun 65, 66 di era Pak Karno dan seterusnya. Nah, sebetulnya apa sih kiat pemerintah supaya bisa lolos dari situasi krisis seperti ini? Tentu aja sebelum nanti kita masuk hal yang mesti dilakukan pemerintah, apa aja sebetulnya sih Bang di situasi kayak gini? Jadi memang kita udah berapa kali krisis besar. Pertama krisis paling besar tahun 65-66. Krisis ekonomi, politik, daya beli hancur, inflasi sampai 1000%.
karena Menteri Gubernur Bank Sentralnya waktu itu Yusuf Muda Dalem nyetak uang aja kerjaannya, sehingga inflasi naik 1000%. Kemudian krisis 98. Tadinya ekonomi kita biasa tumbuh 6 sampai 6,5%, anjlok ke minus 12,9%. Jadi dari 6 terjun ke hampir 13, hampir 19,5% anjloknya. Ya, itu karena dengerin saran IMF. Kalau nggak dengerin saran IMF, malah paling kalau anjlok ke +1 atau +2%. Saya tulis waktu itu di koran Amerika, di Wall Street Journal, di Far Eastern Economic Review, dan sebagainya. Ya, nah, kemudian krisis yang serius adalah tahun ini. Ya, akan sangat signifikan. Walaupun seperti saya katakan, daya beli udah rontok jauh hari sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan pada waktu krisis? Esensinya, kalau pemimpin hebat, krisis itu justru kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Ya, kalau dalam bahasa Cina, itu koin yang sama. Satu sisi mata uang namanya krisis, satu lagi opportunity. Pemimpin yang hebat membuktikan dirinya pada waktu krisis, dia bisa unggul dan memperbaiki banyak hal. Saya kasih tadi contoh 3 Sri Kandi perempuan Perdana Menteri. Itu. New Zealand, Sweden, dan Taiwan. Ya kan? Nah, contoh lain adalah presiden yang paling hebat menurut saya, presiden Amerika, namanya Franklin Delano Roosevelt. Ya. Dia kepilih pada waktu depresi tahun 30, ekonomi Amerika hancur, pengangguran banyak. Tapi dia orang yang tidak menyerah dalam hidupnya. Dia kena polio, berdiri aja nggak bisa, berdiri sedikit jatuh. Tapi semangatnya untuk bisa berdiri jalan luar biasa. Ya, dia latihan hampir lebih dari 10 tahun hanya buat bisa jalan berapa langkah aja. Jadi nunjukin mentalnya memang mental jagoan, udah terlatih. Iya kan? Datang krisis, dia balikin. Pada waktu itu Amerika hanya negara nomor 7 dibandingin negara Eropa. Miskin, krisis 10 tahun. Roosevelt balikin. Dia pompa ekonominya, dia lakukan perubahan struktur. Amerika tiba-tiba jadi negara paling kuat secara ekonomi nomor 1 di dunia. Dan yang kedua, negara yang kemudian juga paling kuat secara militer. Makanya menang di Perang Dunia Kedua. Jadi ini ada contoh-contoh. Seperti Franklin Delano Roosevelt, kalau pemimpin kita hebat, memang sejarah hidupnya penuh dengan perjuangan, dan keuletan, ketika ada krisis, malah dia balikin krisis itu jadi kesempatan. Nah, saya mohon maaf, kelas pemimpin-pemimpin kita, ya kelas modal pencitraan doang, didukung oleh buzzer, didukung oleh influencer, ya tidak betul-betul sejarah hidupnya itu bukan sejarah hidup penuh perjuangan, penuh cobaan, ya kan? Sehingga tidak aneh responsnya ya kan banyak mengecewakan dalam menghadapi proses ini. Betul. Berarti memang kita defisit karakter pemimpin yang bisa tanggap terhadap situasi krisis hari ini sebetulnya juga bisa dites juga ya, pemimpin oke apa enggak ketika dihadapkan sama krisis kayak gini ya, Bang. Oh, kalau itu benar sekali, Pak. Betul. The true test of leadership is crisis. Ujian paling besar buat seorang pemimpin justru pada waktu krisis. Kalau waktu normal nggak kelihatan dia hebat apa enggak. Tapi waktu krisis kelihatan dia memang jagoan, memang hebat atau ya. Ya kan? Betul. Kelihatan semua dan nggak bisa disembunyikan. Kalau waktu normal kan bisa disembunyikan dengan media, dengan pencitraan, dengan macam-macam. Rakyat nggak lihat kualitas dia. Tapi begitu krisis kelihatan ini pemimpin hebat, tangguh, ulet, mampu nggak memberikan optimisme dan persatuan kepada bangsanya untuk menghadapi krisis itu. Itu poinnya, menarik, Bang. Oke. Tetapi juga karena Pak Koso, saya mohon maaf, di negara-negara lain pemimpin itu membawa
orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Misalnya kalau bicara soal pandemi, dia panggil ahli imunologi, ahli pandemik yang paling jago di bidangnya. Dianya ngomong, rakyat percaya. Dia panggil dokter, ahli kesehatan paru-paru paling top. Lah kita di sini disuruh ngomong influencer, juru bicara, selebriti yang kagak ngerti masalah, ya, sama buzzer. Jadi rakyat bukan makin cerdas, makin bingung apa ini maksudnya. Belum lagi berbeda-beda pendapat. Nah, jadi pemimpin yang hebat selalu mampu memanfaatkan, menggunakan orang-orang pintar di berbagai bidang untuk membantu dia membuat bangsanya bangkit. Oke, itu menarik banget. Memang itu saya sebagai pengajar, Bang, itu sangat berasa sekali bagaimana kita misinformasi itu, para buzzer alih-alih membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang diinginkan oleh pemerintah, misalkan apa yang harus dilakukan, tapi malah membingungkan. Itu menjadi apa ya? Problem tersendiri. Nah, selain tadi penanganan yang enggak tanggap, Bang, yang tidak tanggap terhadap apa yang mesti dilakukan, apa catatan Bang Rizal, wabil khusus nanti berkaitan dengan dunia ekonomi, yang menjadi problem utama sehingga kita tidak tampak sulit untuk beranjak dari situasi krisis ini? Catatan dari Bang Rizal atau kritikan ini yang paling mendasar dan fundamental, yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan? Pak Koso, kita dalam krisis. Artinya penanganannya, prioritasnya harus sesuai dengan krisis. Saya berikan contoh, pemerintah kan ragu-ragu kalau lockdown nggak punya uang, akhirnya bikin PPSB tadi. Ya, harusnya ada undang. Ya kan, supaya tanggung jawab keuangannya ke pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Nah, sebetulnya pertanyaan, pemerintah punya uang nggak? Punya, asal prioritasnya jelas. Dari mana uangnya? Satu, sisa anggaran tahun-tahun lalu di Bank Indonesia ada 270 triliun. Kemudian ada 50 triliun dari penghematan pembelian alat-alat militer. Kemudian ada uang untuk proyek-proyek besar infrastruktur, hampir 400 triliun. Nah, kalau kita lagi krisis, kita mesti jelas, kita hentikan dulu semua proyek besar. Nanti 2 tahun lagi, kalau kita punya uang, baru kita mulai lagi. Itu yang dilakukan pada krisis 98. Semua proyek besar dihentikan. Ya, fokus sama prioritas. Ya, ini kagak bilang mau ini itu, tapi tetap aja mau proyek ini, proyek itu. Jadi fokusnya aja, prioritasnya kagak jelas. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita buat bayar hutang itu bunganya aja 650 triliun satu tahun. Karena bunga kita tuh selalu paling mahal. Kalau kita minjem tuh selalu paling mahal. Itu bankir paling seneng sama menteri keuangan terbalik kita. Ya, kenapa? Iya, dia terbaik untuk kreditor. Terbaik buat rakyat dan bangsa kita. Misalnya Pak Koso datang ke bank. Di bank ada papan. Kalau mau minjem di sini kreditnya bunganya 12%. Terus Pak Koso datang, Pak Bankir, saya mau minjem 5 tahun, 1 miliar. Saya mau bayar bunga 14%. Senang nggak bankirnya? Senang banget. Pak Koso dipeluk-peluk, dikasih hadiah. Mana ada nasabah? Biasanya nasabah kan datang nawar dong supaya bunganya rendah. Itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Singapura, Malaysia, Jepang. Nawar supaya murah. Ini enggak kasih bonus sama yang kasih pinjam. Wah ya, senang banget. Nah, total nih 650 triliun biaya bunganya aja. Kalau pemerintahnya canggih, dia bisa negosiasi utang-utang dengan negara sama lembaga keuangan internasional, minta grace period dulu. Kita nggak ngemplang, kita akan bayar, tapi nanti bulan Januari kita bayar. Yang kedua, yang bond yang swasta, yang bunganya rata-rata 7,5%. Ya kan? Kita tekan. Karena sekarang bunga yield bond, kalau minjam di Amerika, di Jepang, di Jerman, itu minus. Harusnya kan kita bisa tukar uang mahal
pinjaman dengan yang murah, yang 7% kita ubah dengan yang 1%. Nah, itu kita bisa menghemat setahun sekitar 300 triliun. Nah, kalau dijumlah tadi hampir 1.000 triliun lebih, cukup. Asal prioritasnya jangan macam-macam. Satu, prioritasnya kasih makan pekerja harian dan yang miskin. Cukup itu 300 triliun untuk 6 bulan. Yang kedua, fokus untuk ngehajar corona ini. 200 triliun. Yang ketiga, 200 triliun lagi kita pakai untuk meningkatkan produksi makanan. Karena di dunia ini kesulitan makanan ini. Ya kan? Dan itu kan pangan ya? petani. Pangan. Betul. Iya. Ya kan? Problem krisis pangan juga. Naik 10%. Pasokannya kurang 1/4. Ya kan? Ini kesempatan buat gejot, bantu petani-petani kita. Sayur-sayuran kan cuma 6 minggu, jagung cuma 3 bulan, kedelai cuma 3 bulan, beras 4 bulan, bawang putih. Jadi kita harus genjot ini supaya nanti kita bisa jadi gudang pangan Asia sehabis ini. Nah, tapi nggak ada prioritas fokus ini, masih mau ngerjain proyek ini, proyek itu, dan lain-lain. Ya pugu aja nggak punya uang, uangnya nggak cukup, harus minjem lagi. Itu aja otaknya sederhana. Betul. Nah, apa menariknya di situ tadi bagaimana pemetaan keuangan yang mestinya bisa dilakukan sebetulnya, tapi tadi kayaknya nggak mau kehilangan proyek yang selalu menjadi branding pemerintahan itu sendiri soal infrastruktur terus melulu. Padahal ada hal urgent yang lebih penting. Nah, tadi aku tertarik soal pangan nih, Bang, karena ini hajat hidup orang banyak dan berulang-ulang sebetulnya Pak Bulog yang hari ini itu selalu bilang kita akan menghadapi akan krisis pangan sampai bulan September karena persediaan beras apa, dan sebetulnya saya menanggapinya itu wah ini mau impor lagi dan lain sebagainya. Nah, komentar Bang Rijal terhadap itu gimana? Atau yang kedua misalkan ada wacana pembukaan lahan gambut lagi sawah yang sebetulnya itu cerita lama yang diulang sejak zaman Pak Harto misalkan. Nah, komentar Bang Rijal terhadap tadi beririsan dengan pendapat Bang Rijal terkait bagaimana mengatasi pangan dan lain sebagainya. Pak Koso, golongan menengah ini kan pada tinggal di rumah 3 bulan. Kerjanya makan terus. Betul. Ya, jadi yang ada itu button distancing, kancingnya makin lebar kita. Betul. Bukan social distancing. Button distancing. Saya aja sehari ke kulkas bolak-balik 20 kali. Nah, betul. Jadi selain faktor panic buying, ada tambahan permintaan pangan, makanan sekitar 10%. Pasokannya turun 25%. Kenapa? Karena negara yang biasa ekspor pangan di Asia, misalnya Vietnam dan Thailand, memutuskan untuk mengurangi ekspor pangannya, mau beras, mau apa. Kenapa? Karena rakyatnya lagi nganggur. Dia mau kasih makan rakyatnya dulu. Ya, karena industri turisme misalnya di Thailand kan mati. Ya. Betul. Mayoritas rakyatnya bekerja di sektor turis. Jadi dikasih makan dulu dah. Jadi ekspor dia kurangi. Rusia dulu tidak pernah membatasi ekspor gandum. 2 minggu yang lalu dia bilang maksimum hanya 7 juta ton. Jadi akan ada masalah di dalam bidang pangan. Tidak hanya Indonesia, negara lain. Nah, Indonesia beruntung sekali karena satu, mataharinya banyak. Yang kedua, airnya banyak. Yang ketiga, tanahnya luas. Ini kesempatan kita untuk bangun industri pertanian dan pangan kita, sehingga kita jadi raksasa produsen pangan, menjadi mangkoknya Asia istilah saya. Nah, kita memang sering dikibulin. Saya aja dulu percaya di Pak Koso. Saya sebetulnya malu ngaku gini. Ya kan? Tahun 2001 ya, Bang? Enggak, sampai berapa tahun yang lalu, saya dikibulin terus oleh ahli-ahli. Satu, tidak mungkin menanam gandum di Indonesia. Saya percaya. Tidak mungkin kita menanam kacang kedelai di Indonesia atau bawang putih. Bayangin orang kayak saya aja sampai 7 tahun yang lalu masih percaya itu. Karena kita dicekokin di media. Nggak mungkin lah nanam gandum.
ternyata apa yang terjadi? Israel itu kan negara gurun, bisa ngasilin apa aja, sayuran, buahan, gandum. Ternyata makan tanam itu yang penting komposisi nutriennya. Dia dikasih pupuk apa, makanan apa. Jadi kita bisa bikin gandum di Indonesia. Cuman mesti dialirin pupuk yang nutriennya bukan hanya fertilizer, mungkin kalium dan lain-lain. Kita bisa nanam bawang putih, bisa nanam apa aja. Iya kan? Nah, banyak, saya kira banyak masih teman-teman pejabat yang ngomong kayak saya tadi. Nggak mungkin Indonesia nanam gandum, nggak mungkin nanam ini. Kita dikibulin supaya kita tergantung terus sama import mental kita. Nah, ini kita ombak. Oke. Memang persoalan pangan ini menjadi apa ya? Apalagi kita ketika dihadapkan Bang Rizal di pasar swalayan itu, di toko swalayan, kita beli beras dibatasi, Bang. Dibatasi, artinya kan ini ada problem. Beli gula dibatasi, lalu ada apa? Artinya di satu sisi itu secara pembelian ada proses pembatasan, tapi di sisi lain misalkan pemerintah melalui Bulog dan lain sebagainya itu juga sedang berupaya untuk membuka keran impor, dan tentu saja ini berkaitan dengan kartel dan lain sebagainya. Memang Bang Rizal sudah di tahun 2000 dan 2001 ketika di pemerintahan Pak Gus Dur coba untuk membenahi itu semua, kira-kira begitu. Nah, tapi aku ingin Bang Rizal komen soal peran BUMN nih, Bang. Harusnya kan BUMN juga menjadi mesin yang bisa digunakan, misalkan BRIK, karena misalkan dana sosial yang sudah banyak mengkritik itu di tulisan di harian Kompas, misalkan 7 hari yang lalu ada yang mengkritik bahwa tidak tepat sasaran karena harusnya sekian tapi diterima di bagian di masyarakat hanya sekian ya. Sebetulnya itu kita segera mengetahui kenapa itu terjadi. Bang Rizal sempat usulkan menggunakan salah satu BUMN untuk melakukan itu. Nah, Bang Rizal melihat peran BUMN di situasi kayak gini gimana, Bang? Harusnya seperti apa sih sebetulnya? BUMN memang unik, negara-negara ketiga bisa justru jadi motor pembangunan, motor daripada kebangkitan ekonomi. Contohnya Cina itu besar karena BUMN-nya luar biasa. Nah, kita yang terjadi 5 tahun pemerintahan Jokowi, kebanyakan BUMN itu merugi. Yang meningkat cuma hutangnya doang. Jadi hutang dibandingkan dengan kapasitasnya untuk membayar, makin lama makin kecil. Banyak sekali BUMN kita yang bermasalah. Memang harus dibenahi. Saya sendiri berpengalaman benahin berapa BUMN. Bulog saja. Tadinya rugi, ya kan, dalam waktu 1 tahun kita naikin keuntungannya 5 triliun. Ya, PLN pada waktu itu nyaris bangkrut. Modalnya minus 9 triliun. Kita lakukan revaluasi aset, kita negosiasikan utangnya. Akhirnya modalnya dari 9 triliun naik menjadi 104 triliun tanpa suntikan negara. Ya, kita benahin aja. Saya jadi preskom Bank BNI, 1 tahun untungnya kita naikin 85%. Kita ganti strateginya. Jadi ternyata bisa. Saya jadi preskom Semen Gresik, ya, untungnya tadinya hanya 800 miliar. 2 tahun saya naikin 3,2 triliun, 4 kalinya. Baru gaji direksi sama karyawan kita naikin. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita mau, ya, dan bukan koruptor, bisa membenahin BUMN ini. Oke. Oh, itu tadi ada yang komen soal ini. UU Minerba disahkan di situasi kayak gini. Kayaknya meskipun tentu ada pro dan kontra, tentu saja perihal UU Minerba di situasi kayak ini, tapi saya rasa tidak etis dan juga kurang tepat ketika disahkan di situasi yang kayak gini, karena banyak yang mengkritik soal UU Minerba. Bang Rizal mau komen soal UU Minerba atau kita next ke pembahasan selanjutnya, Bang? Ya itu sih ada penumpang gelapnya lah biasanya. Kenapa? Yang punya izin tambang atau izin hutan,
Kalau udah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Nah, semua perusahaan-perusahaan besar ini nggak mau kembalikan ke negara. Dia mau otomatis diperpanjang. Iya kan? Dia lobby lah, termasuk pakai uang buat bayar sini, bayar sana, ya kan? Supaya undang-undang ini goal di tengah pandemi ini. Seharusnya pemerintah harus kembalikan dulu. Dia evaluasi lagi. Ya, kalau yang lama nggak becus atau merusak lingkungan, dia ganti gitu loh. Dan pemerintah juga bisa dapat saham. Saham memang haknya pemerintah, karena pemiliknya kan negara. Pemerintah lah kasarnya. Kasarnya kalau tadinya dimiliki swasta 100%, pemerintah bisa dapat 40% kok. Nah, kebayang nggak kalau sumber daya alam kita 40% dikuasain oleh negara? Kaya banget Republik Indonesia. Betul. Bisa nyekolahin anak-anak kita untuk sekolah di luar negeri. 100.000 setahun. 100.000 orang. Seperti yang dilakukan Tank Shopping di Cina. Atau dilakukan oleh Mahathir. 30.000 anak disekolahkan di luar negeri. Iya kan? Itu dengan kan beasiswa full dari sekolah ya? Ya, sumber daya alam kan milik pemerintah, milik rakyat. Harusnya pemerintah dapatlah 40% sahamnya. Silakan swasta. Kaya bahaya rakyat kita. Kita bisa kasih gratis anak-anak muda kita, milenial nih, supaya pada bisa sekolah di luar negeri. Wah, itu menarik itu. Itu Malaysia dulu kirimin 40.000 anak-anak. Banyak kan anak-anak kampung. Pinter-pinter. Sekolah di Inggris, di Eropa, di Amerika. Pulang-pulang mereka jadi agen pembaruan di Malaysia. Makanya Malaysia lebih maju dari kita. Oke. Teman-teman silakan yang ingin bertanya kepada Bang Rizal bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan setelah satu pertanyaan ini dari saya. Monggo yang mau bertanya. Nanti saya bacakan Bang Rizal. Sambil nunggu pertanyaannya, saya pengen Bang Rizal bicara karena gini. Salah satu generasi milenial ini dalam catatan sejarah misalkan, ketika situasi krisis gini, yang selalu mengambil peran dan juga menjadi tumpuan di dalam krisis selalu anak muda. Bahkan sejarawan Ben Anderson nulis satu buku menarik sekali tentang revolusi pemuda yang menjadi penggerak di situasi kayak gini. Dan aku pikir situasi krisis kayak di krisis hari ini, COVID ini, tanpa disuruh dan dengan lubang-lubang banyak dari pemerintah yang tidak ia lakukan, para pemuda milenial pun melakukan hal yang sama sebetulnya, meskipun dengan bidang masing-masing. Tentu ada banyak kekurangan, misalkan ada YouTubers melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya, atau juga jaringan ormas yang juga melakukan penggalangan dana, meskipun saya pribadi punya catatan terhadap hal itu ya. Kenapa sih harus menggalang dana misalkan? Padahal kan kita juga tiap hari bayar pajak, bahkan yang terbaru saya baca berita itu marketplace itu dipajaki juga gitu. Tidak hanya beli di junk food kita kena pajak, di restoran kena pajak, bahkan nanti kita karena kan bertransaksi di media sosial pun nanti kena pajak gitu. Nanti Bang Rizal mungkin bisa komen itu. Tapi saya ingin tanya apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial situasi hari ini, Bang? Saya kira banyak sekali. Karena generasi milenial ini istilahnya itu lebih sadar teknologi, ngerti dengan digital, dengan game. Kalau generasi saya kan generasi gaptek, gagap teknologi. Nah, dunia sehabis corona ini, dunia yang mau tidak mau, transformasi ke arah digitalisasi akan lebih cepat dan akan meningkatlah. Jadi siapapun yang terbiasa dengan dunia digital akan membantu dia untuk mencari pekerjaan, karena makin banyak nanti sehabis ini orang tidak perlu lagi kerja di kantor, kerja di rumah atau di tempat lain, ya kan? Jadi kecanggihan di dalam bidang digital itu beruntung anak-anak muda hari ini, ya mereka sangat canggih dalam bidang digital, walaupun mulainya sih game, mulainya senangnya main game, tapi lama-lama kecepatan berpikir, reaksi, ya kan, respon, networking, promotion. Anak-anak muda sekarang hari lebih canggih. Jadi mereka punya bekal untuk menghadapi dunia post-corona.
karena Betul. digitalisasi ini akan semakin cepat, ya. Mungkin marketing penjualan nanti tadinya di Indonesia online kan cuma 10%. Mungkin dalam waktu cepat bakal naik jadi 40-50%. Dan anak-anak muda yang canggih di bidang ini punya kesempatan. Ya, jadi sekali lagi, krisis adalah sisi lain dari opportunity. Oke. Krisis ini buat anak muda memang krisis, ada pengangguran, ada apa, tapi juga opportunity. Kalau dia siap, dia memang canggih di dalam bidang digital dan komputer dan apa-apa, itu dunia yang akan datang ya itu gitu loh. The so-called generasi industri 4.0, core-nya ya digital. Betul. Oke, IT itu menarik dan, sekali. Artificial intelligence. Itu menarik, Bang. Bagaimana kita tidak hanya menjadi konsumen di bidang digital, kita juga harus menyuguhkan tawaran-tawaran. Saya suka miris, misalkan banyak sekali teman-teman kalau kita nonton film animasi misalkan pasti ada terselip nama orang Indonesia di situ. Artinya apa? Sebetulnya secara sumber daya manusia kita tuh nggak kalah, sebagaimana tadi Bang Rizal katakan, banyak sekali generasi milenial ini, tapi memang kita tidak dibuatkan ekosistem yang memadai. Ekosistem marketplace tidak memadai, ekosistem digital yang tidak memadai, dan itu menjadi tantangan sendiri sebetulnya. Bang Rizal, aku mau sharing ini berkaitan misalkan kartu prakerja, dan ini berkaitan dengan generasi milenial. Ada satu teman saya yang kita kan kemarin ramai-ramai kartu prakerja harus sekian, harus dengan proyek sekian dan lain sebagainya dari pemerintahan. Teman saya itu bikin website dan persis sebetulnya isinya tutorial, mengasih sertifikat, ada pelatihan dan semua lain. Tapi itu free, artinya apa? Tidak seperti yang sebelah dengan sekian proyek yang sebegitu mahalnya. Artinya ini seperti yang tadi Bang Rizal katakan, bahwa sebetulnya kalau pemerintah memberdayakan para yang tadi sesuai pos-posnya dan lain sebagainya, aku pikir kita bisa melalui ini. Oke Bang, ini ada yang bertanya soal asuransi nih Bang. Apakah perlu diselamatkan? Tadi Bang Rizal bilang ada kredit macet tidak mampu bayar di asuransi nih. Ada Pak Iman Maulana. Monggo Bang ditanggapi soal asuransi, bagaimana sebetulnya? Mungkin BPJS dan lain sebagainya yang sebetulnya sudah dibatalkan, kenaikan iurannya juga, tapi juga masih terus dilanjutkan. Bagaimana Bang? Monggo. 1,5 tahun yang lalu saya sudah menulis dan beramalkan bahwa tahun 2020 akan banyak perusahaan asuransi, lembaga keuangan non-bank dan sekuritas mengalami gagal bayar. Nah, perkiraan saya pada waktu itu sekitar 150 triliun. Hanya. Tetapi ternyata saya salah. Angka terakhir, angkanya mendekati 400 sampai 500 triliun gagal bayar. Jadi ternyata lebih serem dari praduga saya. Karena memang banyak penjahat juga yang beroperasi di perusahaan-perusahaan ini. Ya, misalnya dia tawarkan bunga 2-3% lebih mahal. Banyak orang, semua dana pensiunnya dimasukin ke situ. Ada yang uangnya di bank, tadinya dipindahin ke situ. Nah, ternyata sama pengelolanya, itu dipakai uang itu untuk spekulasi, untuk memperkaya diri. Ya, misalnya ada satu lembaga keuangan, ya, itu uang nasabah yang ditilep hampir 16 triliun, 8 triliun ditilep sama pemilik manajemennya, yang punya villa, punya di Paris, punya punya apa gitu loh. Ya, jadi dana nasabah disedot karena banyak yang kepancing karena diiming-imingi dengan bunga 2-3% lebih mahal. Nah sekarang mereka mau minta uangnya, nggak bisa. Ya, ini banyak sekali yang kena di kota-kota besar di Indonesia, dan kebanyakan orang lumayan punya uang di atas 1 miliar. Ya, nah 26 dari perusahaan ini sudah mulai menyatakan diri bangkrut. Dia membangkrutkan diri supaya nasabah nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya. Kasus seperti BLBI itu kali Bang ya? Iya, akan jadi terulang dengan sengaja dia bangkrutin perusahaannya, ya.
Sehingga nasabah lain mau minta apa, mau dapat apa. Ya kan? Kan biasanya kalau perusahaan bangkrut, satu yang harus dibayar itu pajak dan kewajibannya. Yang kedua supplier. Yang ketiga debitur yang memegang hak jaminan. Nah kebanyakan nasabah ini tidak memegang hak jaminan. Cuma naruh uang berapa, 1 miliar, 3 miliar di sini. Nggak ada jaminan apa-apa. Jadi dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi ini jahat sekali. Ya, mereka dengan sengaja membangkrutkan dirinya. Ya, sehingga nasabah nggak dapat apa-apa. Itu banyak banget yang ngadu sama saya. WA, SMS, tolong, saya tolong. Saya bilang, Pak, saya ini nggak ada kuasanya. Ini harus yang kuasa yang beresin ini. Kalau mau bisa beres kok ini. Iya. Bang, dengar-dengar banyak yang sudah minta saran abang nih. Baik yang di dalam kekuasaan misalkan juga sudah banyak. Tapi nggak juga dilakuin ya Bang ya saran-sarannya abang ya. Ada beberapa yang dilakukan. Ya kan, tapi mereka nggak pernah kasih kredit. Ini sarannya Rizal Ramli. Itu kalau di orang plagiat itu Bang namanya. Iya, kalau orang Indonesia kan nggak biasa kasih kredit sama orang lain. Betul. Ya kan? Dan yang kedua, ada juga yang melaksanakan, tapi setengah-setengah, sehingga tidak tercapai tujuannya secara objektif. Ya kan? Oke. Jadi banyak sekali saran kami yang sebetulnya dilaksanakan pada berbagai level di pemerintah tanpa kredit, tanpa terima kasih. Tapi ada juga yang cuma judulnya doang yang dipakai, tapi pelaksananya beda. Misalnya saya pada waktu itu sarankan 3 bulan yang lalu, pemerintah mesti fokus di dalam penggunaan anggaran. Harus ada realokasi anggaran dari yang tidak penting, tidak prioritas ke infrastruktur untuk penanganan corona. Istilahnya dipakai oleh presiden, dipakai oleh menteri, realokasi anggaran. Ya kan? Tetapi angka-angkanya nggak sesuai dengan realokasi yang kami sarankan. Betul. Itu kalau zaman saya kuliah dimarahin Pak dosen itu karena ngutipnya nggak menuliskan catatan kakinya Bang Rizal gitu ya Bang. Iya. Oke, Bang, ini kita soal Tapera nih, Bang. Banyak yang minta Bang Rizal komentar tentang BP Tapera nih, Bang. Ada komentar, Bang? Monggo. Saya ditanya sama wartawan, saya pura-pura diam aja nih. Oke. Berarti ini ya, berarti mungkin saya tunggu tulisan kali, Bang, supaya lebih. Ini bukan timing yang tepat untuk potongin gaji pegawai negeri, PNS untuk Tapera. 3% tuh buat pegawai rendahan tinggi. Ya kan? Belum waktunya. BPJS habis dinaikin, listrik naik, ini naik, kok ditimpain lagi Tapera. Kok tega banget gitu loh. Pemimpin itu harus ada hati buat rakyatnya. Betul. Ya, tunggu dulu lah 1 tahun lagi. Kalau udah baik, udah tenang, orang rakyat udah kerja lagi, mungkin boleh. Ya kan? Tapi ini dilakukan tarif listrik naik, BPJS naik, segala macam naik, makanan naik. Ya kok tega-tega amat, kok nggak ada hatinya sama rakyat. Ini jawaban saya pertama kali nih. Saya bersyukur buat itu. Ini karena yang nanya C, makanya saya jawab. Siap. Karena itu ini ya, saya sebagai guru pun itu menjadi salah satu topik pembicaraan tuh, Bang. Banyak di grup WAG menjadi topik pembicaraan. Oke. Bang, terakhir nih Bang, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi nih di timer. Aku ingin Bang Rizal memungkasi sekaligus juga memberi, karena gini, aku yakin tadi krisis, poin penting dari Bang Rizal, krisis itu adalah bagian dari tantangan seorang pemimpin untuk bersikap gitu loh, dan melakukan suatu hal yang relevan dan mungkin dan memang harus dilakukan. Nah, saran Bang Rizal wabil khusus buat generasi kami, generasi milenial ini untuk menghadapi, karena saya yakin gini Bang, kalau kayak saya guru sejarah,
kalau bercermin ke masa lalu misalkan, aku pikir angkatannya Soekarno, Hatta, Sahril, dan teman-temannya, selain membaca buku-buku politik dan lain sebagainya, dia sangat tekun untuk mempelajari situasi ekonomi, situasi perkembangan global maupun nasional dari sisi ekonomi, supaya menentukan langkah-langkah apa yang paling mungkin dan apa yang mendesak yang harus dilakukan. Kira-kira, nah, Bang Rijal sebagai seorang ekonom yang kami tuakan dan juga pendapat-pendapatnya sangat membuka jalan untuk kita untuk memahami situasi ini, apa Bang kira-kira bagi kami? Saya waktu umur 6 tahun, ibu meninggal. Beliau guru ya, didikan Belanda, tapi dia kasih saya warisan yang luar biasa. Saya 3 tahun udah bisa baca buku. Jadi baca segala macam buku. Karena modalnya cuma itu. Nggak ada warisan apa-apa. Saya tinggal sama nenek saya. Pada waktu itu pilihan hidup saya sederhana. Anak yatim piatu dari keluarga biasa bisa jadi apa? Istilahnya madesuk lah. Masa depan suram. Betul. Iya kan? Tapi saya balikkan situasi itu, kepahitan itu, kesedihan itu, saya balikkan jadi tantangan. Masa nggak bisa? Gue juga bisa, biar gue anak miskin, yatim piatu. Gue bisa jadi orang kok. Aku mau tunjukin, aku bisa. Ya, bisa dengan membaca. Nah, dulu setiap lebaran ya, lihat keluarga teman-teman saya lengkap, ibu bapaknya pasti pada pakai baju baru, sepatu baru. Kita mah cuma bisa ngiri doang. Nggak bisa sepatu baru, baju baru. Sedih gitu. Tapi saya mau nunjukin. Lu lihat nanti ya, ini anak yatim piatu bakal bisa jadi orang. Nah, modalnya dengan baca. Nah, buat teman-teman milenial, pengalaman hidup saya berdasarkan yang saya anjurkan itu 4G. Persis kayak internet 4G. 4G. Apa itu? Satu, God willing. Disetujui oleh Tuhan. Caranya, kita harus belajar bersyukur. Tidak hanya waktu sukses, berhasil gitu. Tapi waktu kita gagal juga, terima kasih Tuhan. Saya diberikan cobaan ini, artinya Tuhan mau kasih saya kesempatan buat lebih hebat, buat lebih baik. Kita belajar bersyukur waktu senang dan waktu sedih. Kita jadi tangguh. Istilah saya itu G yang pertama, God willing. Yang kedua, ya gesit otak. Otak gesit maksudnya pintar. Ya tentu dong kalau kita cerdas, otak pintar banyak kesempatan. Ya apalagi hari ini. Saya sih ngiri sama teman-teman milenial. Zaman saya nyari buku tuh susah, setengah mati. Itu barang mewah. Hari ini teman-teman tinggal Google buku apa aja bisa baca. Betul. Kita mesti nyari, titip teman di luar negeri buat dikirimin dan sebagainya. Jadi jauh lebih mudah sekarang dibandingkan generasi saya. Nah, jadi perlu gesit otak. Yang ketiga, gesit tangan. Artinya inovatif, ambil inisiatif. Ya, kalau kerja tuh jangan mikirin kapan pulangnya jam 4 sore. Ya kan? Mikirin pokoknya pekerjaan selesai biar sampai malam. Nah, ternyata di dalam bidang profesi, di dalam bidang bisnis, yang sukses itu justru orang yang gesit tangan, bukan orang yang gesit otak. Ya, apalagi di Indonesia kurang menghargain orang pintar. Kalau di luar negeri sih menghargain orang pintar. Ya, di kita kan orang pintar lah dianggap nggak ada apa-apanya lah. Nah, yang berhasil itu gesit tangan. Yang keempat adalah gesit gaul. Tapi bukan dugem. Bukan kerjanya ngopi dari pagi sampai sore di warung kopi. Maksudnya gesit gaul, banyak teman, banyak network, banyak jaringan. Karena nanti suatu saat dalam karir saudara, saya perlu jaringan, perlu network, perlu macam-macam. Nah, kalau punya 2G aja,
Misalnya gesit otak sama gesit tangan, udah pasti sukses. Gesit ketiga lebih hebat lagi. Ya kan? Gesit gaul. Itu C. Saya punya teman SD, modalnya cuma gaul doang, sukses. Ya kan? Males, tapi temennya banyak. Dia selalu punya kesempatan. Karena gesit gaul kan. Nah, apalagi ditambah dengan God willing. Disetujui oleh Allah yang Maha Kuasa. Kebayang nggak itu? You can be anybody you want. Kamu bisa jadi apa aja, siapa aja. Ya kan? Modal dikasih rahmat sama Tuhan. Yang kedua memang cerdas, gesit otak, gesit tangan, ada inisiatif, gesit gaul. Wah, cewek-cewek ngantri sama kamu, Cek, kalau punya karakteristik begitu. Perempuan juga sama, cowok-cowok ngantri tuh. Ya kan? Kalau punya modal begitu. Oke. Pesan luar biasa dari Bang Rijal nih buat kita nih, Bang. Makasih Bang Rijal. Analisanya, pembacaan situasinya ini sangat bermanfaat bagi kita generasi milenial untuk menjalani situasi krisis ini, dan semoga kita bisa melaluinya dan kita bisa bertemu Bang Rijal nanti kapan-kapan, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Terima kasih Bang Rijal dan teman-teman yang menyaksikan. Ini pembicaraan ini akan saya simpan, sudah saya record, nanti bisa ditonton ulang di akun ini, di IG TV ini. Sekali lagi Bang Rijal, makasih banyak. Terima kasih terima kasih kawan-kawan. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Amin. Sehat-sehat Pak Rijal, Bang Rijal, sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.